Keluhan warga terkait kerusakan jalan dan drainase di kawasan Simpang 4 Lampu Merah, Kampung Bali, Kota Bengkulu, akhirnya ditanggapi oleh pemerintah provinsi. Kerusakan jalan dan drainase tersebut akan segera diperbaiki. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi, Pemprov saat ini telah menyiapkan anggaran sebesar 340 juta rupiah. Namun sebelum memperbaiki jalan, Pemprov akan fokus memperbaiki drainase. Ditargetkan perbaikan tersebut akan rampung pekan depan. Sampai kapanpun kalau masih hanya tambal sulam, tidak dibangun jaringan airnya, akan tetap rusak. Dan karena volume kendaraan dan muatan yang lewat Simpang Kampung Bali kan luar biasa. Jadi tidak bisa kita sembarang mesan gorong-gorong. Saat ini PU sedang membuat gorong-gorong khusus yang memang secara kekuatan layak untuk dibangun di jalan provinsi. Dan minggu ini ada action untuk pembuatan dan pembangunan jalan gorong-gorong tersebut. Dan insya Allah minggu depan udah selesai masalah di terendam untuk diselesaikan. Untuk gorong-gorongnya ya Pak, kalau untuk jalannya sendiri? Jalannya mungkin setelah gorong-gorong langsung diperbaiki untuk tambal sulam. Oke, untuk anggarannya sendiri Pak, kira-kira? Anggarannya ini, jadi kita memakai anggaran pemeliharaan berkala jalan. Memang di dalam kota itu ada sekitar 340 juta, yang salah satunya untuk perbaikan jalan yang di depan di kilometer 6,5. Kerusakan jalan di kawasan ini telah dikeluhkan warga sejak lama, karena selain menghambat aktivitas, kerusakan jalan juga telah membahayakan pengendara, apalagi jika hujan melanda. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Perumda Tirta Rafflesia Bengkulu Tengah menyesalkan Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN yang tak kunjung memperbaiki kerusakan pipa dampak pembangunan pelapis tebing di Desa Talang 4, Kecamatan Karangtinggi. Pasalnya, semenjak pipa tersebut rusak, penyaluran air bersih ke konsumen menjadi terhambat. Dirut Perumda Tirta Rafflesia, Siti Yuningsih menyampaikan, saat ini pipa diperbaiki sementara dengan menggunakan pipa yang tak akan bertahan lama. Hingga kini BPJN tak pernah memberikan konfirmasi dan selalu mengelak saat ditagih perbaikan. Akibat pembangunan jalan oleh BPJN gimana? Sampai hari ini kita masih mengadakan pengawasan dan kita tetap berupaya memperbaiki secara ujian dulu dari pihak Jalan Nasional. Belum ada tanggapan karena selesai pipa-pipa yang perbaikan jalan yang mereka lakukan belum selesai, tapi kita tetap mengawas. Dalam arti kata kita melakukan ujian dulu karena belum bisa kita lakukan yang semestinya. Jadi kita tetap mengalirkan air untuk di desa-desa yang terdampak kemarin terkena pipa kita. Kita udah menyurati BPJN mengenai kerusakan. Kita sudah menyurati dari pihak PDAM, Pemda sudah menyurati Jalan Nasional. Dan kami juga tidak tahu pihak ketiga itu siapa, kami tidak mendapat informasi. Saat mengalami kerusakan, hampir 3 hari air tak bisa disalurkan ke Kecamatan Karangtinggi dan Kembang Seri. Padahal kedua kecamatan itu memiliki 1.500 pelanggan. Perbaikan selama 5 hari itu berlangsung tanpa bantuan apapun dari BPJN. Sampai saat ini penyaluran air masih belum normal. Perumda mendesak BPJN segera memperbaiki dengan mengganti pipa yang dipasang bersifat sementara tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah memastikan 62 calon haji di kabupatennya dikeluarkan dari daftar tunggu jemaah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka batal berangkat karena beberapa sebab, di antaranya karena faktor kesehatan yang sudah tidak memungkinkan, usia, dan faktor ekonomi. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Karnolis menjelaskan, dari 62 CJH tersebut, 25 diantaranya telah melimpahkan keberangkatan hajinya kepada ahli warisnya. Sedangkan 37 orang lainnya menyatakan batal berangkat dan saat ini telah mengajukan usulan penarikan kembali dana hajinya. Calon jemaah haji yang terdaftar di Kabupaten Bengkulu Tengah ini sampai dengan sekarang ini diperkirakan 1.746. Dalam kurun waktu sampai dengan hari ini
pelimpahan nomor porsi itu sudah berjumlah 25 orang jamaah dengan alasan bermacam-macam. Ada yang sakit, ada yang memang keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan lagi. Nah, untuk itu telah kami proses sampai dengan hari ini, yaitu sekitar 25 orang jamaah. Sedangkan calon jemaah haji yang menyatakan pembatalan atau tidak lagi mau berangkat atau tidak mau mengadakan pelimpahan nomor porsi sekitar 37 orang jamaah. Karnolis menambahkan, kepada 25 orang tersebut hanya bisa melimpahkan pemberangkatan hajinya itu pada ahli waris, yaitu istri, suami, bapak, ibu kandung, kakak, adik kandung, dan anak. Sedangkan untuk yang menarik dana hajinya, pengambilan uang dapat dilakukan sekitar 11 hari kerja setelah semua persyaratan dilengkapi. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Petani di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Ini mereka lakukan untuk mengakali tingginya harga pupuk dan pestisida saat ini. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Darwis, petani sayur yang tergabung dalam badan usaha milik desa setempat. Sejak beberapa pekan ini, ia mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Darwis mengungkapkan, selain hemat biaya produksi, karena bahan baku pembuatan pupuk organik tidak membutuhkan biaya, hasil panennya juga tidak jauh berbeda dengan penggunaan pupuk lainnya. Selain itu, pupuk yang dihasilkan juga aman bagi kesehatan lantaran bebas residu kimia. Konsumsi dibanding yang kita masyarakat umumnya akan lebih aman ini. Sejauh ini produksinya seperti apa, Pak? Ya tentunya kalau produksinya nggak jauh beda. Cuman yang kita kendala ini para petani, beberapa teman yang sudah mengelola organik itu masalah di harga. Sebenarnya pemerintah minta perhatian khusus untuk harga yang tanaman organik. Gitu. Kalau untuk biaya pembuatan sendiri kita ini tadi seperti apa, Pak? Jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan biaya. Dibandingkan kita pupuk yang beli langsung dengan di toko yang pupuk yang sudah jadi. Karena kita gunakan bahan-bahan dari alam, contohnya seperti buah maje, gula aren di sini kan mudah mencarinya. Telur, bawang merah kan gitu mudah gitu. Meski penggunaan pupuk organik bisa menghemat biaya produksi, namun Darwis mengakui saat ini masih sedikit petani yang mau membuat pupuk sendiri dan memilih menggunakan pupuk kimia meski harganya tinggi. Ini terjadi lantaran banyak petani yang lebih memilih cara instan. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong.